Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwatu iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian mengenai memahami hakikat silaturahim. Nah, ini pertemuan ketiga. Insya Allah saya mohon supaya Bapak Ibu peserta kajian untuk bersabar ya, karena materi ini cukup panjang dan tidak mudah ya dipahami secara langsung. Karena itu saya sedang berusaha menyusun bagaimana supaya materi silaturahim ini bisa sistematis begitu penjelasannya ya. Penjelasannya bisa sistematis dan memudahkan kita untuk memahaminya secara menyeluruh. Nah, baik, kita mulai dari ini dulu ya, supaya nyambung dengan pertemuan-pertemuan yang kemarin. Jadi di pertemuan pertama kita sudah membahas silaturahim jahiliyah ya. Bapak dan Ibu silahkan merujuk pada video sebelumnya, yaitu silaturahim di zaman jahiliyah sudah dikenal, sudah menjadi satu perbuatan atau amalan yang dianggap sebagai perbuatan mulia di zaman jahiliyah. Ya. Nah, itu salah satu dalilnya adalah hadis dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Istri Rasulullah SAW yang pertama, ketika Nabi pulang dari Gua Hiro, lalu Nabi itu menggigil ketakutan karena dihampiri malaikat Jibril, maka Khadijah radhiyallahu anha menghibur dengan mengatakan, sungguh Allah tidak akan membinasakan engkau, karena engkau adalah orang yang sangat baik, penyantun, memberi makan fakir miskin, engkau adalah al-amin, ya. Dan Siti Khadijah mengatakan, innaka latasilah rohima, engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahim. Nah, maka Imam Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah juga menjelaskan, orang Arab dulu sebelum ada Islam itu sudah mengenal silaturahim. Dan makna silaturahim di zaman sebelum Islam, di sini saya tulis zaman jahiliyah begitu ya. Tapi nanti kalau orang awam kaget, disangkanya jahiliyah itu wah zaman kebodohan gitu ya. Zaman primitif ya, kalau tidak mau disebut jahiliyah ya bisa diganti dengan pra-Islam gitu ya. Silaturahim pra-Islam itu artinya menyambung kebaikan ya, yaitu kepada kerabat senasab dengan nilai kebaikan yang diakui pada zaman itu, yaitu dengan standar nilai ya kemanusiaan saja. Manusia di zaman jahiliyah itu yang disebut baik itu seperti apa? Nah, itu standar nilainya. Itu sudah dibahas panjang lebar ya. Nah, kemudian Islam datang, maka Islam mengajarkan silaturahim yang benar. Ketika Islam datang oleh Nabi Muhammad SAW, ya umumnya begitu, umumnya di kita suka disebutkan Islam itu rahmatan lil alamin, begitu ya. Padahal yang rahmatan lil alamin itu bukan Islamnya. Karena Islam sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Yang rahmatan lil alamin itu adalah kerasulan Muhammad SAW. Ya, jadi saya ulangi, yang disebut dengan rahmatan lil alamin itu bukan ajaran Islamnya, bukan. Karena dari zaman Nabi Adam itu, rasul-rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad itu semuanya sebagai rahmat. Rahmat Allah, tetapi hanya kepada suku-suku tertentu. Misalkan Nabi Musa alaihissalam, ya pengutusannya dan penurunan kitab Torah itu rahmat. Tetapi rahmat itu bukan lil alamin, bukan untuk semesta alam. Rahmat itu hanya untuk Bani Israel. Nah, sedangkan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu untuk semesta alam. Itulah rahmatan lil alamin. Jadi yang rahmatan lil alamin itu kerasulan Muhammad SAW. Lihat di surah Al-Anbiya ya. Surah Al-Anbiya ayat 107. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cik, hati-hati baca ayatnya. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi yang sebagai rahmat bagi semesta alam itu Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami ya? Karena itu bagi orang yang tidak taat kepada Nabi tidak kebagian rahmat begitu. Ini jangan disalahartikan rahmatan lil alamin itu. Sekarang suka dijadikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk hidup seenaknya begitu. Misalkan di Islam diajarkan tidak boleh ikut serta di dalam perayaan ibadah orang kafir. Lalu mereka mengajak kita untuk ikut serta dengan alasan Islam kan rahmatan lil alamin katanya. Itu kan salah ya memahami rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu kerasulan Muhammad. Karena itu harus mengikuti sebagaimana Rasul beribadah. Bagi orang yang tidak mengikuti Rasul tidak kebagian rahmat begitu. Untuk zaman sekarang karena mau mengikuti siapa lagi? Nabi dan Rasul sudah tidak ada. Yang lain itu yang ada ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, maka ketika Islam datang, maka silaturahim ini oleh Nabi diubah maknanya. Ya, yang pertama, rahim di sini bukan kerabat senasab, bukan kerabat satu nasab dari satu suku tertentu ya, satu jalur nasab nenek moyang yang sama, bukan begitu. Tapi rahim di sini dimaknai sebagai rahmat Allah. Nanti Nabi jelaskan itu apa rahmat Allah. Ya, nanti kita bahas lebih dalam itu rahmat Allah, nanti ada episode khusus ya, khusus untuk Rahman Rahimnya Allah. Nah, maka silaturahim di zaman setelah ada Islam itu maknanya adalah menyambungkan rahmat Allah. Maka kebaikan yang dipakai itu kebaikan yang diakui secara nilai-nilai Islami. Artinya kebaikan jahiliyah sudah tidak dipakai. Nah, ruang lingkupnya nanti diperluas dengan surah An-Nisa itu ya. Sudah dibahas kemarin surah An-Nisa ayat pertama bahwa silaturahim itu dilakukan kepada semua orang. Karena sejatinya kita ini kalau mau membatasi kerabat ya, satu nasab itu harus dari mana? Dibatasinya itu. Kenapa dibatasi di satu tokoh tertentu? Misalkan di zaman Nabi ya, Nabi dari keluarga Banu Hashim. Nah, kenapa dibatasi kerabat senasab itu dari Hashim saja? Hashim juga kan punya bapak, Hashim juga punya adik kakak. Nanti bapaknya Hashim, Abdul Manaf juga punya bapak, ya, Kusoy. Nanti Kusoy punya bapak lagi, Kilab. Dan terus tidak ada batasan sebetulnya. Karena itu Al-Quran mengajarkan di dalam surah An-Nisa ayat pertama, silaturahim itu kepada semua orang karena sejatinya kita adalah bersaudara. Yaitu dari turunan Adam dan Hawa alaihi wassalam. Itu ya. Itu satu. Nah, maka ketika Islam datang membawa silaturahim yang sudah disempurnakan, ternyata silaturahim di zaman jahiliyah itu tidak dihilangkan, tetapi sudah terwakili. Karena menyambung kebaikan kepada kerabat senasab pun nanti ada di dalam ajaran Islam. Hanya saja yang dihilangkan itu apanya? Yang dihilangkan itu adalah nilai-nilai kebaikan jahiliyahnya. Nah, mari kita lihat tentang nilai-nilai kebaikan jahiliyah ya. Jadi Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, di zaman jahiliyah ya, orang-orang sudah mengenal kebaikan. Makanya di dalam Islam pun ada yang disebut dengan kebaikan itu ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu beda nanti dengan khair, dengan birrun, ya. Ma'ruf itu kebaikan yang diakui di langit dan manusia pun di bumi sudah memahami bahwa itu adalah kebaikan. Seperti menikah, ya, bersedekah, memberi makan fakir miskin, mengurus anak yatim, itu ma'ruf sudah. Sampai menyingkirkan duri dari pinggir jalan. Itu sudah ma'ruf, sudah dikenal oleh manusia. Itu kebaikan.
Nah, sedangkan khair itu kebaikan yang diakui di langit, meskipun kadang di dunia manusia tidak paham. Kenapa harus sholat 5 kali sehari? Kenapa ibu harus berkerudung, bapak tidak? Kenapa bapak harus salat Jumat, ibu tidak? Kenapa ibu ada libur sholat, bapak tidak? Itu kadang kita tidak memahami, ya. Kenapa harus begitu? Itulah yang diminta oleh Allah. Itulah kebaikan yang disebut dengan khair. Nah, maka kadang-kadang manusia juga tidak mampu menerima khair itu, seperti adanya hukum potong tangan, hukum rajam, ya, atau hak waris perempuan yang lebih sedikit. Itu kadang-kadang juga manusia tidak suka dengan standar kebaikan khair itu. Tapi itulah kebaikan yang harus diikuti. Nah, maka ketika di zaman jahiliyah, manusia itu sudah berbuat baik. Kebaikan sosial itu ada. Berbakti kepada orang tua juga ada. Memberi makan fakir miskin, mengurusi anak yatim, bahkan mereka pun berkurban, dan bahkan mereka pun berhaji. Haji jahiliyah, ya. Yang nanti oleh Nabi dilarang itu. Ketika haji wada, Nabi kan pengumuman. Diumumkan oleh Abu Bakar, oleh Abu Hurairah itu ketika di Mina, ya, Abu Hurairah mengatakan Nabi menyuruh untuk mengumumkan an la yahujja ba'dal am musyrikun. Tidak boleh ada lagi yang berhaji setelah tahun ini dari orang-orang musyrik tuh. Berarti orang musyrik jahiliyah itu dulu suka berhaji. Napak tilas agama nenek moyang Nabi Ibrahim. Nah, jadi di zaman jahiliyah kebaikan itu sudah ada. Ya, amal-amal baik itu sudah ada. Tetapi ketika orang jahiliyah mengamalkan semua kebaikan itu dengan nilai-nilai kejahiliahan, nilai-nilai kebaikan yang waktu itu dianggap sebagai kebenaran, ternyata di catatan malaikat itu tidak berpahala. Orang jahiliyah itu melakukan kebaikan sosial seperti apapun, dan itu nanti ada tokohnya kan, Abul Hakam, yang mana orang Islam menyebutnya sebagai Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal disebut Abul Hakam oleh kafir Quraisy? Karena bapak yang bijaksana. Dia terkenal dengan segala macam kebaikan di zaman jahiliyah. Tapi kenapa disebut Abu Jahal oleh Nabi? Nah, itu tidak berpahala. Jadi disebut zaman jahiliyah itu zaman bodoh. Itu bodoh apanya? Bukan semata-mata bodoh tentang cara kehidupan di dunia, bukan begitu. Tetapi bodoh dalam hal menyembah Tuhan. Bodoh dalam hal menjaga bagaimana supaya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, begitu. Nah, maka Islam datang untuk meluruskan. Sehingga ketika orang-orang jahiliyah ini masuk Islam, ini hati-hati ya, di sini kita penting. Ketika orang jahiliyah ini masuk Islam, amal perbuatan yang dilakukannya itu tidak semuanya baru. Saya ulangi ya, ketika para sahabat, ya, dari zaman jahiliyah lalu bertemu Nabi dan masuk Islam, amal-amal yang dilakukannya itu tidak semua baru. Ada amal-amal yang sudah biasa dilakukan sejak zaman jahiliyah. Seperti berbakti kepada orang tua yang tadi, memberi makan fakir miskin, ya. Kemudian juga mengurus anak yatim, membebaskan hamba sahaya, itu sudah ada sejak zaman jahiliyah, dan para sahabat sekarang masuk Islam, lalu amal tersebut dilanjutkan. Ini penting, amalnya tidak berubah, amalnya sama. Memberi makan fakir miskin sama, berbakti kepada orang tua sama, tetapi setelah masuk Islam, ini jadi berpahala. Ini jadi masuk surga. Nah, perbedaannya kenapa bisa beda begitu? Pertanyaannya kenapa bisa berbeda? Di zaman jahiliyah, amal baiknya sih itu juga. Ketika masuk Islam, masih sama amalnya itu. Tetapi di zaman jahiliyah itu tidak ada pahala, tapi setelah ada Islam, jadi berpahala. Apa yang membedakan? Nah, gitunya. Nah, jadi ketika amal seseorang dari zaman jahiliyah, kemudian dia menerima Islam, amalnya itu juga, tetapi hasilnya jadi berbeda, karena sekarang setelah masa Islam, amal tersebut disambungkan kepada rahmat Allah. Asalnya tidak nyambung itu. Asalnya standar kebaikan jahiliyah saja.
setelah Nabi datang sebagai rahmatan lil alamin itu. Maka amal-amal orang jahiliyah itu menjadi tersambung dengan rahmat. Amalnya dilakukan hanya semata-mata untuk mencari ridho Allah. Jadi beda, meskipun perbuatannya itu bisa jadi sama. Tapi ada yang berbeda, motivasinya berbeda, tujuannya berbeda. Nanti beberapa jenis kebaikan jahiliyah, kaifiatnya pun ada yang dirubah ya. Nah, jadi Nabi SAW itu diutus membawa hukum Islam, yaitu rahmat Allah itu. Karena pengutusan Nabi adalah rahmatan lil alamin. Yang mana hukum Islam itu sebagai rahmat untuk disambungkan dengan amalan manusia. Yang mana sebelumnya manusia sudah beramal baik itu. Ya, itulah makna silaturahim. Nah, supaya lebih jelas saya gambarkan seperti ini ya. Ini ilustrasinya begitu. Nah, kela-kela ieu sumput kedelak. Nah, lihat Bapak Ibu, tolong dilihat dari atas dulu ya. Dari atas nih saya pakai laser point. Nah, ini ya. Ini kita punya data dari hadis Nabi yang sahih tentang rahmatullah. Sudah dibahas ya hadisnya ya di pertemuan yang lalu, bahwa rahmat Allah ini kata Nabi ya ada 100 mi'atu juz'in ya, 100 bagian. Kalau persentase ya 100% begitu. Lalu oleh Allah dibagi dua, tapi tidak sama rata. Kata Nabi, fa'anzala wahidatan gitu kan, ila dunia, diturunkan satu rahmat saja ke dunia. Fa'amsaka ya, maka Allah juga menahan 99%. Tis'atun wa tis'ina juz'an gitu kan, 99% ditahan di sisi Allah, tidak diberikan ini. Maka yang 1% itulah yang disebut dengan Ar-Rahman. Yang 1% itu Ar-Rahman. Yang 99% disebut Ar-Rahim. Karena itu Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Allah yang maha memiliki rahmat, satu bagian itu diberikan kepada seluruh dunia, dan sisanya disimpan di sisinya. Yang 1% ini kata Nabi, ya tarohamul kholqu, semua makhluk itu kebagian. Semua makhluk kebagian. Bahkan sampai seekor kuda yang mengangkat kakinya karena takut anaknya terinjak, itu kasih sayang yang dipercikan dari 1% ini. Yaitu rahmat Allah dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Itulah alam dunia ini. Jadi alam dunia beserta isinya, beserta segala macam kenikmatan. Itulah Ar-Rahman. Dan Ar-Rahman ini Allah berikan kepada semua makhluk. Bukan hanya manusia, binatang, hewan pun kebagian. Bukan hanya orang beriman, orang kafir pun kebagian. Itu Ar-Rahman. Makanya disebut yang maha pengasih. Ini oleh Allah dikasih semuanya. Ya, dikasih Ar-Rahman itu. Nah, tinggal Pak, Bu ya, siap konsentrasi. Maka Ar-Rahim yang 99% ini ditahan dan Allah menetapkan ini nanti diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Ini di surganya nanti. Ar-Rahim itu namanya Ar-Rahim. Jadi 1% kita sudah dapat di dunia, 99% nanti diberikan di surga. Semuanya. Itulah nanti simbol dzikir kita setelah sholat. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Itu bekal kita untuk meraih Ar-Rahim. Dipungkas dengan ucapan La ilaha illallah 1 kali menjadi 100, begitu.
Bukan la ilaha illallah 100 kali, bukan begitu. Salah baca hadis itu. La ilaha illallah disebut menjadi 100, berarti 1 kali la ilaha illallah. Maka ini simbol Ar-Rahman, la ilaha illallah. Di bumi ini tidak boleh ada yang disembah kecuali hanya Allah. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa di bumi ini yang menyebut la ilaha illallah, satu ucapan itu saja secara ikhlas, maka berhak masuk surga. Meskipun nanti tidak dijamin selamat dari neraka, ya. Karena ada orang yang masuk neraka dulu baru masuk surga. Nauzubillah, ya. Nah, lihat Bapak Ibu. Jadi Rahman Rahim Allah ini ya sudah ditetapkan bahwa Ar-Rahman ini untuk dunia. Dan siapa yang menikmatinya? Nah, ini tolong dilihat sekarang, kita ke bawah. Di bawah, lihat di bawah, ya. Bapak Ibu lihat di bawah ini. Ternyata di dunia Allah menciptakan makhluk. Disebutkan ini di dalam surah Az-Zariyat itu, ya, ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ini jin dan manusia itu ku Allah disimpan di dunia ini. Fasilitasnya Ar-Rahman yang 1%. Makanya Allah berbicara kepada dua kaum ini, kaum jin dan manusia, di dalam surah yang juga diberi nama dengan sebutan Ar-Rahman. Allah menyebutkan seluruh kenikmatan yang 1% ini, ya. Allah menciptakan itu, menciptakan ini bagi kalian. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masa yang 1% ini kalian mau dustakan? Ya. Tidak pantas bagi jin dan manusia mendustakan nikmat yang 1% ini, ya, Ar-Rahman ini yang Allah sudah berikan ke seluruh alam dunia. Ini termasuk segala macam kenikmatan, ya, makanan, minuman, daratan, lautan, begitu Pak, angin, ya, air. Nanti kadar air itu tetap ini tidak berubah dari dulu. Disebut dengan ungkapan dalam Quran Al-Muzni, ya, di surah Al-Waqiah. Al-Muzni itu air itu harus berputar. Makanya orang beriman tidak boleh membubazirkan air karena Allah yang sudah memproses itu dari asin menjadi tawar itu supaya bisa dimanfaatkan. Itu semuanya Ar-Rahman. Nanti kita bahas lebih dalam tentang Ar-Rahman, segala bentuk yang Allah urus di dunia ini. Makanya disebut Rabbun, ya. Allah itu disebut Rabbul Alamin, yang mengurusi semesta alam. Nah, maka Ar-Rahman yang Allah berikan ke seluruh dunia ini. Ternyata Allah pun menciptakan ini di bawah, lihat dulu di bawah, jin dan manusia. Untuk apa? Disimpan jin dan manusia itu di alam yang sudah Allah berikan 1% rahmatnya itu. Untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk menyembahnya. Ibadah, ini ibadah. Oh, kayaknya orang karena tujuan penciptaan makhluk, ya, ibadah. Inilah yang oleh Al-Quran disebut dengan istilah ahdullah itu ini. Ini ahdullah itu. Bapak dan Ibu pasti sering menemukan di dalam Quran ungkapan ahdullah, perjanjian Allah. Ahdun itu apa? Ini. Bahwa jin dan manusia diciptakan itu untuk beribadah. Gitu wehela. Karena ahdun itu nanti panjang penjelasan. Ya, kulun muyasarun lima khuliqallahu itu. Semua sudah diciptakan, dimudahkan. Semuanya oleh Allah diciptakan supaya memudahkan. Untuk apa dia diciptakan? Posisi qiyam, ruku, sujud, kemudian saum, mengeluarkan zakat, ya, haji, umroh, semuanya itu sudah mudah bagi kita. Karena kita sudah dibentuk tubuh, anatomi tubuh kita ini, postur, gestur untuk ibadah. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, naik deh Bu. Bapak, kita naik deh-nya. Ketika manusia dan jin mau beribadah, pertanyaannya, ibadahnya bagaimana? Jadi kita tahu fasilitas sudah ada, planet bumi. Rahman itu 1%. Lalu manusia dan jin disimpan di sana oleh Allah. Fungsinya apa? Ini fungsinya untuk beribadah. Penciptaan kita itu.
Pertanyaannya, bagaimana cara beribadah? Kalau manusia berpikir sendiri, jin juga berpikir sendiri, cara beribadah berangkat dari ketidaktahuan, maka ini yang dihasilkan hanya akan ada syirik, musyrik, khurafat, percaya kepada kabar bohong, dan juga tahoyul, ya, hayalan-hayalan, kemusyrikan, takut kepada yang tidak jelas, begitu. Jadi ketika manusia beribadah mengikuti prasangka dan ketidaktahuan, yang dihasilkan hanya kemusyrikan, khurafat, dan tahayul. Kita tidak diberi pengetahuan bagaimana cara menyembah Allah yang benar. Untuk sekedar tahu saja itu tidak bisa. Tidak bisa ini. Untuk sekedar tahu saja sulit mengikuti inisiatif manusia. Cik nyembah Allah teh kumaha. Itu tidak akan bisa. Sampai Nabi Ibrahim saja bingung kan. Bagaimana ini? Tuhan ini mana? Lihat matahari, gitu kan? Lihat bulan, lihat bintang, disangka Tuhan, ternyata tidak ketemu. Ini dalil bagi orang-orang liberal yang mau mengkaji Quran dengan studi empirik, studi linguistik, studi hermeneutika. Al-Quran, wahyu, agama, syariat mau dikaji dengan empiris, ya, secara empiris. Tidak ketemu nanti hakikatnya. Dalilnya itu Nabi Ibrahim mencari Tuhan dengan melihat langsung bintang, melihat bulan, melihat matahari, tidak ketemu Tuhannya. Makanya ilmu itu tidak semua bisa dikaji secara empirik. Ilmu itu harus melibatkan keimanan. Dan orang-orang yang mengatakan semua harus bisa rasional, ya, orang ateis itu orientalis barat, termasuk nanti di kita orang-orang liberal ikut-ikutan. Mereka katanya yang mengatakan kami ini pluralis, liberalis, sekularis, tidak percaya kepada wahyu, tidak boleh melibatkan keimanan. Bohong itu. Karena mereka pun mengkaji secara empirik itu melibatkan keimanan. Kalau misalkan mereka mengkaji ilmu astronomi, ilmu fisika, ada kecepatan cahaya. Disebutkan oleh para ilmuwan kecepatan cahaya itu sekian juta kilometer gitu kan per detik. Pernah tidak dibuktikan? Kan tidak pernah dibuktikan. Percaya saja. Kalau disebutkan ada virus tidak terlihat nih, ya, ada virus lalu bisa sembuh dengan ini dengan itu, mereka percaya saja, tidak pernah membuktikan. Atau kalau mereka naik pesawat terbang, diumumkan oleh pramugari, kita sedang berada di ketinggian sekian ribu meter di atas lautan. Pernah diukur? Percaya saja. Jadi orang-orang liberalis, orang sekularis, orang yang selalu ingin mengkaji secara empirik pun, ini melibatkan keimanan, ya. Tidak pernah mereka cek benar itu ya, pesawatnya seberapa ribu kilometer dites. Wah, tidak boleh melibatkan keimanan. Itu bohong. Makanya kalau beragama mencari tahu, ya, sekedar pengetahuan manusia itu tidak bisa. Harus membutuhkan pertolongan. Mana ini? Nah, maka untuk membantu jin dan manusia yang diwajibkan beribadah di dunia, Allah Subhanahu wa taala pun masih memberikan rahmat, yaitu mengutus seorang rasul. Dengan diutusnya seorang rasul, kita jadi tahu cara beribadah. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka manusia tidak bingung lagi bagaimana cara beribadah. Nabi Muhammad diutus, dan pengutusannya itu rahmatan, sebagai rahmat. Ini rahmat ini apa? Rahmatullah, rahmat Allah. Ketika diturunkan kepada manusia, dinul Islam, itulah agama Islam. Nabi Adam membawa agama Islam, Nabi Nuh, Ibrahim, ya, Musa, Daud, Sulaiman, Isa alaihim salam ajmain, semuanya membawa dinul Islam. Tapi tidak ada yang diutus sebagaimana diutusnya Muhammad SAW. Karena nabi-nabi sebelumnya diutus hanya untuk kaum tertentu, sedangkan Nabi Muhammad untuk seluruh alam, manusia dan jin.
Karena itu pengutusan Nabi Muhammad disebutkan di surah Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi yang rahmatan lil alamin itu kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran. Nah, ajaran ini disebut nabaun, bahasa Arabnya ya. Nabaun, gening ayat surat An-Naba. Itu nabaun itu. Ya, nun ba hamzah, nabaun. Apa arti nabaun? Nabaun itu berita yang tidak mungkin manusia dan jin di alam dunia bisa tahu. Berita itu hanya diturunkan oleh Allah dari langit. Nabaun itu orang yang menerimanya disebut nabiun. Eta keneh teh akarna teh. Akarnya sama, nabaun dengan nabiun itu. Hamzahnya atau alifnya berubah jadi iya. Nabaun dengan atau an-naba atau nabaun dengan nabiun itu sama akarnya. Naba'a sama-sama naba'a. Itu huruf ilat kan? Hamzah menjadi iya, lalu bisa juga nanti menjadi wawu. Nubuwatun. Nah, nubuat itu yang disampaikannya nanti oleh Nabi, nubuah. Jadi an-naba'nya turun, yang menerimanya Nabi, nanti Nabi menyampaikan nubuah. Itu huruf ilat. Eta kene. Pokoknya setiap ada kalimat yang memiliki huruf ilat itu bisa berubah. Alif, wawu, iya. Awi gitu ya. Contoh saum. Saum itu disebut soma. Man soma Ramadana, siapa yang saum tuh soma. Nanti disebut siam, ya. Siamun, siam juga saum. Itu alifnya jadi iya. Nanti jadi wawu, saumun. Sama saum. Soma, siam, saum sama. Nabaun, nabiun, nubuwatun. Itu satu akar. Artinya informasi yang datang dari langit mustahil manusia dan jin mengetahui sebelumnya, mustahil. Nah, bisa dipahami ya. Sekarang Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin ini punya tugas apa? Satu, tilawatul ayat, membacakan ayat. Begini petunjuknya. Karena manusia diciptakan untuk dinerakakan. Ya, di surat apa itu? Atin ya. Watini wa zaitun wa turisinin wa hada baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Kami menciptakan manusia pada sebaik-baik bentuk, sumarodadnahu asfala sapilin. Kemudian dijerumuskan kepada tempat yang paling rendah. Manusia datang ke bumi, tidak mengikuti Nabi, itu menuju neraka. Makanya datang Nabi itu menyelamatkan. Dia jalan ke surga maka dia. Karena kalau tidak begitu, kita ini mau ibadah seperti apapun, yang lahir hanya kemusyrikan, khurafat dan tahayul, tidak sampai kepada rahmat Allah itu. Maka dengan Nabi membacakan ayat, ini menjadi petunjuk, ya. Lalu setelah dibacakan ayat, karena itu tilawah beda dengan qiraah ya. Kalau qiraah hanya membaca saja, mengumpulkan huruf, kata, kalimat, begitu qiraah. Kalau tilawah membaca untuk diikuti dengan pengamalan. Itu bedanya tilawah. Kalau tilawah dari kata tala itu mengikuti. Gening aya dina surat naon? Asyamsu ya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Nah itu. Demi matahari ketika terbit naik sepenggalahan dan demi bulan apabila mengikutinya. Tala itu mengikuti ini. Bacaan yang diikuti dengan pengamalan. Nah, ini Nabi membacakan ayat, diamalkan oleh para sahabat, maka para sahabat pun tazkiyatun nafas oleh Nabi itu. Diberikan tazkiyah. Bisa diartikan ya mensucikan jiwa, atau bisa juga menumbuhkan jiwa, ya menumbuh kembangkan begitu. Tazkiyatun nafas itu. Seperti ibarat pohon yang kalau mau tumbuh bagus, kan dipangkas ya. Dipangkas, ada yang dihilangkan. Ya dibersihkan begitu. Makanya tazkiyah itu membersihkan, menumbuh kembangkan. Zakat itu dari ini akarnya, dari zakiyah sama. Tazkiyah, zakiyah, zakat sama. Makanya ketika Bapak ditagih zakat, Ibu bayar zakat, membersihkan harta, bukan membersihkan harta itu,
tapi membersihkan pemilik harta, menumbuh kembangkan potensi kita supaya bisa mengatur bagaimana harta ini harus dikeluarkan. Tazkiyatun nafas ini membersihkan atau menumbuh kembangkan pribadi manusia itu. Nanti kita bahas ini 4 ini ya, lebih detail lagi. Nantilah kalau ada kesempatan lain ya. Tentang 4 tugas Rasulullah ini. Tilawatul ayat, tazkiyatun nafas, lalu ta'limul kitab, mengajarkan Al-Qur'an, wa ta'limul hikmah, dan mengajarkan hikmah. Ini kan ada ayatnya ya. Ya. Nah, setelah Nabi mengajarkan ini, ya, sebagai rahmatan lil alamin, lalu manusia beribadah dengan cara mencontoh apa yang Nabi jelaskan. Maka itulah yang disebut dengan silaturahim ini. Ya. Silaturahim teh gitu. Jadi menyambungkan amalan-amalan manusia yang diwajibkan untuk beribadah ini kepada rahmat Allah. Nah, dengan silaturahim ini menyambungkan kepada rohim Allah ini. Nanti manusia keluar dari dunia bisa menerima 99% rahmat yang belum diberikan. Karena di dunia sudah mendapatkan 1% itu. Nah, dengan mengikuti rahim ini yang dibawa oleh Nabi sebagai rahmat, maka akan bereslah kehidupan dunia, kita mensyukuri Ar-Rahman yang 1% beres. Dari mulai mengurus kamar mandi sampai mengurus hukum tatanan satu negara ya, atau bahkan mengurusi planet bumi, beres. Ku Rahman kita, ku rahmat ieu. Rahman di bumi kita dapat, kita bisa membereskannya, juga setelah wafat nanti kita mendapat rohim ini. Makanya ketika manusia yang mau beribadah lalu mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, itulah yang disebut dengan silaturahim. Sok Pak, Bu, bisa dipahami ya? Nah ini ya, jadi penjelasan para ulama ini, Imam Al-Qurtubi kemarin menjelaskan, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Imam siapa lagi kemarin? Abu Jamroh ya. Nanti Imam Al-Bukhari pun sama. Di Kitabul Adab, di dalam kitab Sahih Bukhari, pembahasan Kitabul Adab, Imam Bukhari ini membahas ini panjang sekali Pak. Nanti saya ambil intisarinya supaya mudah dipahami. Ini kesimpulan saja begini, kesimpulannya silaturahim itu. Jadi manusia sebelum mengikuti Nabi Muhammad, mau beramal baik seperti apapun, tidak dapat pahala. Itu jahiliyah saja. Tetapi setelah datang Islam, kenapa jadi berpahala? Karena tersambung dengan rahmat Allah. Dan pengutusan Nabi Muhammad itu rahmat ya, bagi semesta alam. Nah, lanjut Pak ya. Bapak Ibu lanjut. Naik deh. Naik deh. Maka sekarang kita punya silaturahim Islam. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, kita bisa menyambung rahmat ya, dengan kebaikan nilai Islam kepada semua orang. Nah, kepada semua orang. Tinggal Pak, ya. Ketika Nabi sedang duduk di masjid bersama para sahabat, lalu tiba-tiba datang malaikat Jibril yang berbentuk manusia itu ya. Hadisnya sudah terkenal kan? Padahal waktu itu para sahabat tidak tahu siapa itu. Orang itu dilihat dari wajahnya tidak ada yang kenal, berarti bukan orang Madinah. Tapi mau disimpulkan dia datang dari tempat jauh, di tubuhnya tidak ada bekas-bekas perjalanan. Semacam pakaian yang kusut, debu-debu yang menempel, lusuh, kelelahan, tidak ada tanda-tanda itu. Orangnya segar, tampan, wangi, begitu ya. Jadi para sahabat bingung, kenapa ada orang yang sebersih ini, berarti kan rumahnya dekat begitu menurut para sahabat. Tetapi di antara kami tidak ada yang kenal. Itu kata Umar bin Khattab ya. Tidak ada yang kenal. Ternyata itu malaikat Jibril. Dan para sahabat lihat itu. Jibril dalam bentuk manusia, para sahabat lihat. Kenapa bukan kita yang melihat Pak? Kenapa bukan bapak dan ibu yang ditakdirkan hidup di zaman itu lalu melihat?
Ya karena kita tidak akan kuat seperti beramal seperti sahabat itu. Wah, levelnya beda jauh. Kita dengan para sahabat itu beda jauh. Makanya saya heran kalau ada sebagian orang yang mencaci maki sahabat. Aneh. Kan ada golongan tertentu yang mencaci maki sahabat. Ini siapa Anda, siapa sahabat? Ya. Jadi para sahabat melihat datangnya malaikat Jibril. Nah, yang ditanyakan itu 3 ini kan, ya hadisnya masyhur ya, riwayat Muslim. Yang ditanyakan itu 3 ini. Bukhari juga ada kalau tidak salah ya. Mal iman, ya Muhammad akhbirni anil iman. Apa itu iman? Lalu ditanya apa itu Islam. Kalau tidak salah Islam dulu yang ditanyakan ya, Islam. Kemudian iman, kemudian ihsan. Kata Nabi, iman itu engkau membenarkan ya, percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada para rasul, ya, kepada hari kiamat dan juga kepada ketetapan Allah, qada dan qadar, baiknya dan buruknya. Itu kan rukun iman ya, dari sampai qada qadar. Lalu kata Jibril, sodakta, betul. Ini kan Umar sampai heran, kenapa dia yang bertanya, dia juga yang membetulkan begitu ya. Lalu apa Islam? Kata Nabi, antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Ya, waktu qimah sholata, waktu tia zakat, kemudian melaksanakan salat, menunaikan zakat, watasuma Ramadan, ya saum di bulan Ramadan. Nah, rukun Islam disebut sampai pergi haji ya, pergi haji. Semua orang wajib haji. Nah, itu masuk rukun Islam. Bukan begini, haji itu bagi yang mampu, bukan begitu. Semuanya wajib haji. Nanti bagi yang tidak sempat karena ketidakmampuan di akhirat oleh Allah diampuni begitu. Makanya bagi yang tidak mampu harus memiliki niat untuk pergi haji. Semua orang Islam itu. Jangan pernah mengatakan, wah saya tidak mungkin mampu berhaji. Makanya tidak ada niat pergi haji, jangan. Karena dengan niat saja kita sudah diberikan pahala yang sempurna ibadah haji. Ya. Harus ingin, ya Allah abdi hoyong haji, kedah sadayana umat Islam. Ini rukun-rukun Islam. Nah, yang terakhir ditanya ihsan, ini nanti kaitan dengan silaturahim itu. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab ketika ditanya apa itu ihsan, kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hese teh Pak, nerjemahkeunana. Memahaminya itu sulit ya. Engkau beribadah seolah-olah melihat Allah. Ini orang jahiliyah tidak mungkin bisa begitu. Hanya bisa ketika Nabi mengajarkan. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak mampu seolah-olah melihat Allah, maka ingatlah Allah selalu melihatmu. Nah, ihsan itu ini puncak level ibadah ya. Ihsan. Nah, di sini membedakan orang yang bersilaturahim atau tidak, yaitu dengan innamal a'malu binniyah. Niatnya untuk apa? Meskipun mengaku Islam ya, tetapi ketika beramal ya tidak karena Allah, tetapi karena ingin dilihat manusia, itu nanti tidak sempurna silaturahimnya. Karena Nabi mengajarkan bukan hanya ikhlas secara pengamalan, tapi juga harus ikhlas secara motivasi. Jadi ikhlas itu ada 2, ikhlas pada niat dan ikhlas pada pengamalan. Di kita sering disempitkan ikhlas itu tidak dibayar we gitunya. Ikhlas itu dianggap kudu rugi we nya si ikhlaskeun we lah cenah gitunya. Si ikhlas we. Ikhlasnya jadi tidak dibayar, bukan begitu. Ikhlas itu secara pengamalan cocok dengan aturan. Cocok dengan rahmatan lil alamin itu. Kalau Nabi berbuat demikian, kita pun berbuat demikian, ikhlas itu. Nah, yang sering menjadi sempit itu ikhlas secara niat. Ini makna ikhlas yang sering disempitkan sebagai perwakilan makna ikhlas secara keseluruhan.
Ikhlas teh kedah lillahi ta'ala, eta mah ikhlas niat eta mah. Kalau bapak dan ibu lillahi ta'ala mencari nafkah untuk keluarga, lalu beramal, bermuamalah mencari kerja, maka ikhlas muamalah bagaimana? Ya cocok dengan aturan. Kita bekerja di satu perusahaan, aturannya bagaimana? Mendapat gaji, mendapat bayaran, ya. Kita bekerja itu sudah ikhlas. Jadi ikhlas itu kudu menang dibayar, bukan begitu. Nah, jadi ikhlas itu ya cocoknya niat dan cocoknya amal dengan rahmatan lil alamin, rahmat Nabi itu silaturahim. Ini kan sudah lebih sulit lagi dari kafir jahiliyah ke Islam, ya. Itu sudah silaturahim kita. Setelah masuk Islam masih harus hati-hati karena luas sekali makna silaturahim. Hati-hatinya apa? Innamal a'malu binniyat. Hati-hati, Allah itu masih melihat, masih mendengar. Ihsan ini. Allah mendengar, Allah melihat, tapi mendengarnya Allah bukan menangkap rambatan suara. Melihatnya Allah bukan menangkap pantulan cahaya. Mendengar dan melihat Allah itu innamal a'malu binniyat. Iman Islam kita dilihat oleh Allah niatnya. Makanya ada orang yang gugur di sini. Dia mengikuti Nabi, masuk Islam di zaman Nabi, sholat sama, tapi ku Allah disebut dia kafir. Itulah orang-orang munafik itu ya. Sampai ada suratnya, surat Al-Munafikun. Orang-orang yang pura-pura masuk Islam, berikrar, ya. Dia sholat, dia ikut saum, bahkan di peperangan pun dia ada, meskipun jadi provokator nanti. Tetapi innamal a'malu binniyatnya ketahuan oleh Allah, ternyata bukan lillahi ta'ala, tidak ikhlas. Hanya mengikuti Nabi secara amal, tidak secara niat. Maka ini gugur silaturahimnya. Orang munafik tidak dianggap sebagai orang Islam. Malahan dia dianggap pemutus silaturahim gitu. Nah, baru ditanyakan mata sa'ah, kapan hari kiamat. Ini kan pertanyaan malaikat Jibril. Ya, iman, rukun iman tentang akidah, rukun Islam itu tentang ibadah, ya. Dan juga nanti ada hal-hal muamalah, ya. Dalam ajaran Islam itu bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang. Nah, ini semuanya disambungkan kepada ikhlas, kepada rahmatan lil alamin itu contoh Nabi. Niatnya harus benar, amalnya pun harus benar, baru bisa disebut silaturahim. Tuhnya, wah tak hese Pak nerangkan silaturahim, apalagi dalam waktu yang singkat kepada orang yang misalkan baru belajar gitu ya, sulit ya, silaturahim teh hese. Ya, kami bade disimpulkan mas silaturahim teh nya ikhlas we gitu, amal soleh, ya, silaturahim. Tapi kan kalau disebutkan sesimpel itu kepada orang awam, beki ngahulang, naon cenanya teu nyambung gitu. Nah, harus ya sepanjang itu dijelaskan. Di sini ada hadis tentang menyambung dan memutus silaturahim, ya. Lihat hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah dia berkata radhiyallahu anhu, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha khalaqal khalqa." Lihat ini, Pak. Bapak, Ibu, sahur Nabi, Allah menciptakan makhluk, ya. Makhluk-makhluk diciptakan hatta idza farago min khalqihi, sampai ketika Allah selesai dari penciptaannya itu, qalatir rahim. Ar-Rahim berkata, hese ieu mahamkeunana. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu sigah. Nah, Ar-Rahim ini seperti makhluk, kenapa berkata? Qalatir Rahim. Ar-Rahim berkata. Ini silaturahim itu ini. Hadza maqamul a'idibika minal qati'ah. Inilah ya tempat berlindung darimu ya orang-orang yang termasuk pemutus rahim ini. Nah ini ya, setelah selesai diciptakan makhluk-makhluk, ya, kata Ar-Rahim di sini keputusannya sekarang. Baik,
Karena Allah mau sebentar lagi mengambil perjanjian dengan makhluk, dengan manusia biasa, ya, di alam ruh diambil perjanjian. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita dulu menjawab di alam ruh, bala syahidna, ya kami bersaksi. Nanti ke para nabi beda lagi, ya, saksinya itu, misaknya itu. Kepada para nabi ada perjanjian khusus. Kepada ahli kitab pun di dalam kitab suci mereka, meskipun tidak berdialog secara langsung, ada perjanjian khusus. Nah, maka Rohim mengatakan, disinilah saat-saat, ya, bagaimana orang yang memutus itu, ya, maqamal aid, ya, tempat bagi orang yang berlindung darimu. Di sini penentuan apakah dia menyambung silaturahim atau memutus silaturahim. Ya, minal qati'ah, dia berlindung daripada para pemutus nikadeta. Para pemutus itu siapa? Nanti yang melanggar perjanjian. Perjanjian bahwa Allah itu Tuhan kita. Perjanjian bahwa kita diciptakan untuk ibadah. Perjanjian kepada para nabi dan rasul untuk membantu Nabi Muhammad SAW dan mengimaninya. Itu ada nanti ayat-ayatnya. Kalau tidak salah, saya sudah menjelaskan itu di video 3 perjanjian Allah, ya. 3 perjanjian ada itu, ada videonya. Sudah dibahas, ya. 3 perjanjian Allah kepada malaikat, para nabi dan ahli kitab itu. Qala, Allah berfirman, Allah menjawab pertanyaan atau pernyataan Rohim ini. Kata Allah, "Na'am." Betul. Di sini makhluk yang sudah Allah ciptakan apakah mau menyembah Allah atau tidak? Yang tidak berarti qati'ah, pemutus silaturahim. Yang mau menyambung berarti menyambungkan kepada rahim. Ini rahim yang bilang, ya. Kalau disambungkan berarti dia sudah bersilaturahim. Kata Allah, benar, ya. Amma tardoina an asila man wasolaki wa aqta'a man qata'aki. Bahwasanya apa kamu ridho? Apakah kamu ridho, hai Rohim, jika aku akan menyambungkan siapa-siapa yang menyambungkanmu? Saya Pak, memahaminya. Nanti ada bab khusus, ya. Hadis yang menyatakan man shollahullah. Barang siapa yang menyambungkan silaturahim, Allah akan sambungkan. Teteh hese teteh nerangkeunana hese, aduh. Amma tardoina an asilaman wasolaka, apakah engkau ridho aku akan menyambungkan orang yang menyambungmu, menyambung rahim ini, silaturahim. Artinya beribadah kepada Allah, menyembah Allah, mengikuti Rasul, begitu. Silaturahim itu. Wa aqta'a, dan aku akan memutus kamu rahim 99% itu rahmat di surga. Man qata'aki, kepada orang yang memutusmu. Jadi di sini pakai domir perempuan, ya, ki itu. Ya, qolat tuh. Berarti rahim ini dianggap gendernya itu feminim, ya, perempuan. Rahim ini. Secara struktur bahasa kadenya bukan makhluk yang secara struktur bahasa. Jangan dibayangkan lah kalau makhluk ini sulit dibayangkannya. Ini iman saja begitu. Nah, qolat, maka Ar-Rahim berkata, tuh pakai tak mati, ini ciri perempuan, ya. Bala ya Robbi, tentu saja wahai Tuhanku. Jadi Rahim ridho kalau Allah memutus orang yang memutusnya dan menyambungkan orang yang menyambungnya. Qala fahuwa laki, maka kata Allah, baik, inilah jatahmu, ini bagimu. Nah, ditetapkan saja jadi takdir Ar-Rahim. Ar-Rahim itu rahmat Allah yang Allah simpan di sisinya 99% yang tidak diberikan kepada sembarang makhluk. Hanya diberikan kepada makhluk yang menyambungkan silaturahim. Yang bersilaturahim. Yang menyambungkan rahim. Apakah hese nerjemahkan lagi? Yang bersilaturahim. Bagi yang memutus silaturahim, maka Allah pun akan memutuskan kepada rahmat yang 99% itu. Tidak akan masuk surga. Makanya pasti Bapak dan Ibu pernah mendengar hadis Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'a rahimin. Tidak akan masuk surga
seorang pemutus. Siapa? Pemutus silaturahim. Ini maksudnya. Orang yang sudah tidak mau mengikuti sumpahnya kepada Allah. Ahdunnya. Untuk apa dia diciptakan? Untuk ibadah. Dan Allah dengan rahmatnya sudah menurunkan Nabi dan Rasul untuk mengajarkan ibadah yang seperti apa yang nyambung dengan rahim itu. Ternyata dia tidak mau. Malah dia membantah, malah dia membangkang, malah melawan, malah menyerang. Maka dialah pemutus ar-rahim. Ya, qati ar-rahimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul setelah bersabda hadis ini, Rasul membaca ayat Quran ini. Ya. Faqra'u in syi'tum, kata Nabi, baca saja oleh kalian jika kalian mau. Tentang surat ini. Fahal asaitum in tawallaitum antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Tuh, memotong silaturahimnya. Ulaika ladina la'anahumullah fa'asommahum wa ma'absorohum. Ini kita lihat terjemahnya supaya Bapak dan Ibu jelas. Mananya? Bentar. Ini ada. Ini. Ini ya. Nah, disebutkan fahal asaitum in tawallaitum antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, ya? Apakah kamu berani, ya? Apakah kamu mampu antufsidu fil ardi, melakukan kerusakan di bumi? Nih, mufsid ini apa? Bukan menebang pohon sembarangan, buang sampah sembarangan, bukan begitu. Mufsid, fasad di dalam Quran itu kerusakan agama. Kalau manusia merusak agama, maka otomatis watu qatti'u arhamakum, juga memotong silaturahim. Silaturahim yang tadi. Ini terjemahan Depak saja sudah keliru. Kenapa disebut memutuskan hubungan kekeluargaan? Bisa dipahami ya? Ini bukan hubungan kekeluargaan arhamakum di sini. Ini silaturahim yang maknanya luas tadi. Ini makanya tidak mungkin Islam dipahami kalau kita tidak paham bahasa asli. Jangan mengandalkan terjemahan. Bapak Ibu harus belajar bahasa Arab. Atau cenah hese ustaz atau sepuh, tidak sulit. Kami di pesantren Ibnu Hajar memiliki santri-santri yang sudah tidak berusia muda. Ada santri kami yang sudah paruh baya, ya sudah veteran begitu, sudah tua, sudah punya cucu, ya, punya anak sudah besar. Ada ibu-ibu sudah punya cucu, ada bapak-bapak, tapi bapak-bapak kalah ya prestasinya oleh ibu-ibu. Dan ibu-ibu di pesantren Ibnu Hajar itu selama 2 tahun lah belajar bahasa Arab, bisa berbahasa Arab, mensyakali begitu, menerjemahkan bisa, ya. Nah, siapa yang berbuat kerusakan di bumi, melanggar syariat agama, makanya disebut di ayat lain la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan merusak di bumi setelah dibereskan. Dibereskan oleh siapa? Oleh Nabi. Jadi bukan kerusakan alam ini, mufsid di muka bumi itu. Buang sampah sembarangan, nebang pohon, bukan begitu. Karena alam itu bisa berekonstruksi, bisa memperbaiki diri sendiri. Itu oleh Allah diatur oleh Rabbul Alamin dengan nikmat Rahman yang 1% itu. Air bakal kembali lagi ke situ. Ya. Pepohonan bisa tumbuh lagi, tanah bisa subur lagi. Nabi saja bersabda di akhir zaman jazirah Arab, gurun pasir Arab akan tumbuh lagi rerumputan. Ya, jadi alam itu bukan yang dimaksud dengan mufsid itu bukan kerusakan alam, bukan begitu. Tapi kerusakan cara beribadah, rusaknya silaturahim ini. Makanya disebut, apakah kamu berkuasa sekiranya kamu merusak di muka bumi setelah dibereskan oleh Nabi itu, oleh rahmatan lil alamin itu. Wa tuqatti'u arhamakum, dan kamu mau memutus ya rahmat-rahmat kalian. Padahal sudah disambungkan oleh Nabi sebagai rahmatan lil alamin itu, cara beribadah yang benar. Sekarang dirusak. Ulaika ladina la'anahumullah. Itulah orang-orang yang Allah laknat mereka. Fa'asommahum wa ma'absorohum. Ya, dikutuk oleh Allah, dilaknat, dibuat tuli pendengarannya dan dibuat buta ya penglihatannya.
Afala yatadabbarunal Qur'an. Ya, maka mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an, mempelajari, menghayati ya? Am ala qulubin aqfaluha, ya, apakah ataukah hati mereka sudah terkunci, sudah tertutup. Nah, gitu Pak. Jadi ini ayat ini dibacakan oleh Nabi ya, setelah Nabi menjelaskan dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Rahim, ya, ini dibacakan. Ini menyambung dan memutus silaturahim. Jadi pemutus silaturahim itu bukan orang yang memutuskan kekerabatan keluarga, bukan begitu, ya. Bukan begitu. Nabi Nuh alaihissalam saja itu dengan kerabat keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya si Kanaan yang tenggelam itu kan diputuskan. Ya, kan Nabi Nuh itu mengajak anaknya, irkab ma'ani, ya, irkab ma'ani, sini menunggangi perahu bersamaku. Kata anaknya, tidak, saya akan pergi ke gunung tinggi. Terus anaknya tidak mau ikut. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah setelah anaknya tenggelam, ya Robbi, gitu kan, bukankah dia itu ahli dari keluargaku? Lalu Allah mengatakan, bukan, ya, dia itu bukan ahlimu, bukan keluargamu. Itu kan masa memutus silaturahim, kalau silaturahim diartikan hubungan kekeluargaan. Berarti Nabi Nuh tidak akan masuk surga, begitu. Wa na'udzubillah, ya. Para nabi dan rasul ada di tempat yang tertinggi di surganya Allah. Jadi silaturahim itu kalau maknanya adalah menyambungkan kepada rahmat Allah, maka pemutus silaturahim artinya orang yang memutus rahmat Allah, memutus hukum-hukum beribadah, memutus menghalangi dirinya dari beribadah dengan benar, dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi sebagai rahmatan lil alamin tadi. Nabi mengajarkan Islam di Mekah, ya, menyambung silaturahim itu. Para sahabat ikut, itu sudah bersilaturahim. Lalu Abu Jahal mencegah dakwah Nabi. Abu Jahal itu pemutus silaturahim. Makanya kata Nabi, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga itu qati'un, pemutus silaturahim. Begitu ya. Nah, ini masalah menyambung dan memutus. Nah, berarti nanti kita akan bahas ya pemutus silaturahim. Kita lihat dulu fadilah silaturahim. Kalau tadi ancaman untuk yang memutus tidak akan masuk surga, la yadkhulul jannata, kata Nabi. Nah, ini motivasi untuk yang menyambungkan. Kata Nabi, hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, man ahaba an yubesato, barang siapa yang suka, ya, ahaba dia mencintai, suka, an yubesato untuk diluaskan, alaihi atasnya, fi rizkihi pada rizkinya, wa an yunsa'alahu fi asarihi, dan untuk di apa ya, yunsa itu ya dipanjangkan begitu, dipanjangkan fi asarihi pada asarnya, asar kehidupan, bekas dampak hidupnya. Ya, di kita suka diartikan siapa yang ingin banyak rezeki dan panjang umur, itu salah ya. Makanya panjang umur, hidupnya jadi makin lama, bukan begitu. Jadi kalau terus bersilaturahim nanti kita tidak mati-mati ya. Kalau panjang umur, bukan panjang umur. Yun sa'alahu fi asari, ini Bapak dan Ibu harus paham. Ini bukan dipanjangkan umurnya, tapi dimakmurkan usianya. Bagaimana pemakmuran usia? Nanti dijelaskan. Fal yasil rohimahu, maka bersilaturahimlah tuh. Jadi kesimpulan yang salah mengatakan siapa yang ingin banyak rezeki dan panjang umur, maka sering-seringlah berkunjung pada keluarga, kan gitu. Salah itu, terlalu sempit. Pemahaman yang betul adalah barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, berarti kita harus paham apa itu rezeki. Kalau mau memahami hadis ini dengan benar. Wa an sa'alahu fi asarihi, barang siapa yang mau dipanjangkan asarnya, berarti kita harus tahu apa itu asar. Kenapa disebut asar? Tidak disebut umur, tidak disebut hayat, kehidupan, tidak, ya. Tapi disebutnya asar. Asar tenaon, bekas dampak begitu, jasa begitu, asar itu.
Falyasil rohimahu, maka bersilaturahimlah, sambungkeun tah rahmat Allah teh ibadah dengan benar, lalu sebarkan Islam gitu. Buat semua orang tersambung kepada rahmat Allah yang 99% itu yaitu surga. Jadi tindakan silaturahim itu tindakan menyambungkan manusia kepada rahmat Allah, kepada surga. Makanya Bapak dan Ibu ketika bersilaturahim untuk diri sendiri bisa. Ketika kita melaksanakan salat, kita berwudu, lalu menghadap kiblat, kita sholat, itu sudah tindakan silaturahim yang dilakukan oleh seorang muslim kepada dirinya. Dia menyambungkan dirinya dengan rahmat Allah. Karena sebelum diutusnya Nabi Muhammad, kita tidak tahu bagaimana cara menyambungkan diri dengan rahmat Allah. Mau ibadah seperti apa? Sulit. Ya, tidak bisa berkreasi sendiri ibadah itu. Harus ada pola, harus ada contoh. Kita tidak diberikan kemampuan untuk membayangkan, untuk menjangkau seperti apa gerakan atau amalan yang Allah ridhoi itu. Untuk sekedar tahu saja itu tidak mungkin tanpa ada bantuan Nabi. Makanya diutus Nabi itu rahmatan lil alamin, sebagai rahmat Allah yang Allah turunkan kepada semesta alam, supaya manusia dan jin yang sudah menerima ar-Rahman 1% itu di dunia bisa menerima juga ar-Rahim 99 rahmat Allah yang Allah tahan di surga, nanti diberikan semuanya, nanti kita dapat 100%. Ya. Nah, maka nanti dibuktikan bagaimana rezeki itu bertambah, bagaimana asar ibu dan bapak pun meluas ketika kita bersilaturahim. Ya, itu nanti ada. Nah, ini kan ke makna-makna rezeki. Lihat dulu waktunya. Waktunya masih ada 10 menit lagi ya. Nah, tanya jawab lah. Kalau nanti ini kesananya panjang lagi ya. Memahami asar, memahami rezeki. Ya. Jadi dicukupkan dulu ya sampai di sini tentang makna silaturahim di dalam Islam, ya luas sekali. Kemarin kan sudah pada kaidah ya, kaidah silaturahim dalam Islam itu apa? Ada silaturahim pengertian umum, ada silaturahim pengertian khusus, itu sudah kemarin. Silakan Bapak dan Ibu merujuk pada video sebelumnya. Sekarang di sini pemantapan review dalam skala yang lebih luas dilihat. Nanti belum selesai nih. Nanti ada silaturahim yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, bagaimana supaya negaranya aman, damai, sejahtera. Nanti silaturahim dari seorang khalifah, bagaimana menyambungkan kerajaan bumi dengan kerajaan langit sehingga tidak terjadi bencana. Ya, banyak ini silaturahim itu luas sekali. Untuk diri sendiri bisa, untuk keluarga, untuk teman dekat, untuk masyarakat secara umum tidak dibatasi. Dengan surah An-Nisa ayat pertama itu, silaturahim jadi tidak dibatasi untuk seluruh manusia. Bagaimana bersilaturahim secara sesama muslim, ya, artinya membenarkan ibadah-ibadah mereka. Bagaimana bersilaturahim dengan orang kafir, artinya berusaha orang kafir supaya tertarik kepada rahmat Allah ini. Makanya Nabi dulu bekerjasama dengan orang kafir, Nabi pun pernah dengan Kristen Ortodoks di Habasyah, ya. Nabi menyuruh sahabat untuk membacakan surah Maryam kepada Raja Najasyi. Najasyi pun menangis. Najasyi pun semakin dekat dengan Islam. Sampai Najasyi ketika melihat akhlak para sahabat yang hijrah ke Habasyah, Najasyi pun tertarik dengan Islam. Itu silaturahim dengan orang kafir. Bagaimana supaya orang kafir itu tertarik kepada kita. Ini yang ada sekarang itu, orang-orang kafir yang masuk Islam justru karena penelitian mereka sendiri. Ya, kan saya juga punya guru ya yang asalnya non Muslim, ya punya guru yang asalnya bukan Islam, dari kafir lah, agama lain. Lalu beliau masuk Islam, alhamdulillah, dan beliau pernah mengatakan saya dulu masuk Islam karena melihat para peneliti di Prancis, ya di luar negeri, bagaimana meneliti Quran, wah hebat sekali. Dan beliau mengatakan, saya tidak, selama jadi orang Indonesia, saya tidak pernah, kata beliau, tertarik dengan Islam kalau melihat umat Islam di Indonesia. Itu beliau sendiri katakan begitu. Ya. Jadi kita ini sudah
ya kadang-kadang salah persepsi kepada orang kafir. Kafir, perangi, kafir yang diperangi itu kafir yang mana? Tidak semua kafir diperangi, ya. Kafir yang diperangi itu kalau orang kafir tersebut memerangi umat Islam. Jadi tindakan perang itu tindakan defensif, ya, bukan tindakan ofensif. Tidak agresif, tidak. Kita defensif. Kalau diserang baru kita terpaksa melawan, begitu. Mempertahankan dengan aturan-aturan yang begitu banyak. Tidak seenaknya membunuh musuh, tidak. Aturannya banyak, kan pernah dibahas ya. Nah itu, jadi silaturahim ini, wah, ya sedikit-sedikit lah ya. Kita membahasnya sedikit-sedikit supaya bisa dipahami. Oh, nyanya Nabi itu ya rahmatan lil alamin. Ya, kita sebelumnya tidak tahu cara beribadah dengan benar. Kalaupun mengikuti prasangka dan ketidaktahuan, tidak sampai kepada rahmat Allah. Ya. Maka mengikuti Nabi itulah silaturahim. Mengikuti rahmat Allah yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Supaya nikmat yang sudah diterima 1% Ar-Rahman ini bisa disempurnakan dengan rahmat Allah yang 99%. Ya. Nah, segitulah. Silakan saya kembalikan nih. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Bapak Ibu langsung kalau ada pertanyaan silakan. Jadi pertanyaannya bagus ya. Apakah ketika seseorang beribadah tetapi belum sempurna begitu ya? Belum sempurna, masih banyak kekurangan, apakah sudah bisa disebut bersilaturahim? Jawabannya, kalau ibadah yang dilakukan itu adalah ibadah yang dicontohkan oleh Nabi sebagai rahmatan lil alamin, itu sudah bersilaturahim. Meskipun dalam keadaan tidak sempurna. Mana dalilnya banyak, ya. Para sahabat pun tidak semuanya pandai dulu membaca Al-Qur'an misalkan ya. Nah, ada orang yang membaca Quran itu terbata-bata. Kata Nabi, kan ini belum sempurna ya. Tapi membaca Quran itu kan sudah tindakan silaturahim itu. Ya, membaca Quran itu sudah tindakan silaturahim. Lalu para sahabat yang membaca dengan terbata-bata itu, Nabi malah motivasi terus. Kata Nabi, kalian akan diberikan 2 pahala. 1 pahala membaca Quran, yang kedua pahala berusaha ingin bisa padahal terbata-bata. Jadi kalau ditanyakan apakah mereka sudah bersilaturahim, jawabannya sudah. Tapi kalau dikatakan apakah sudah sempurna, belum. Makanya apa yang harus dilakukan? Jangan berhenti. Meningkatkan kualitas ibadah, dan kualitas ibadah tidak akan berubah kecuali dengan ilmu. Artinya ibu harus, atau orang yang beribadah tapi belum sempurna ini harus terus belajar, harus terus mengkaji ilmu. Gitu ya. Baik. Bisa dipahami ya. Jadi kalau ibadah itu kan hablum minallah dan hablum minan nas, gitu ya. 2 ya. Hubungan vertikal dan horizontal. Ya, itu. Nanti kepada alam dan kepada binatang itu diatur ya. Ada bagiannya masuk di hablum minan nas begitu ya. Hablum minan nas. Nah, maka ketika orang berkebun, tadi kata Ibu berkebun, atau profesi apapun ya, selain dari berkebun yang masuk pada kasab atau pekerjaan ya, maka itu dalam ranah muamalah. Nah, ketika Islam belum datang, kita bermuamalah kan sama tadi ya, bermuamalah kepada fakir miskin, kepada orang tua, kepada anak yatim, tidak dapat pahala kalau muamalah kita tidak cocok dengan rahmatan lil alamin, dengan ajaran Nabi. Nabi datang mengajarkan Islam, amalannya muamalahnya sama, tetapi sekarang jadi berpahala. Nah, jawabannya jadi kalau muamalah seperti tadi berkebun ya, al aslu fil muamalati al ibaha. Pokok asal muamal itu boleh, silahkan. Ya. Nanti hatta yakuma dalilu ala nahihi. Sampai ada dalil yang melarang. Nanti di muamalah itu dibatasi dengan larangan. Nah, larangan-larangan ini sebagai pembatas inilah ya yang menjadi tolok ukur muamalah apakah sesuai dengan Nabi atau tidak. Contoh misalkan kita berinteraksi dengan
dengan manusia ya, ngobrol silahkan bebas. Mau makan misalkan silahkan makan bebas. Mau minum apa saja bebas. Itu muamalah mah gitu. Berkebun mau ngebon apa saja bebas silahkan. Ya. Hatta yakum dalil nahihi nanti masuk pada larangan ya, apakah itu makanan misalkan yang dilarang, babi tidak boleh dimakan, bangkai, darah yang mengalir ya tidak boleh, atau minuman khamar, kalau berpakaian tidak boleh membuka aurat ya. Jadi keharaman itu larangan keharaman yang bersifat lizati ya, atau li amrin kharij. Kalau lizati kan zatnya yang haram, jika babi khamar itu mah zatnya, ibu mau beli juga tetap haram. Tapi ada li amrin kharij, haramnya karena faktor lain. Misalkan karena mencuri. Nyuri singkong itu kan halal, tapi karena mencuri jadi haram. Itu li amrin kharij ya. Nah, lalu berkebun ya, berkebun itu silakan, berkebun itu. Kalau mau berkebunnya itu mau jadi ibadah, nah ini beda lagi, bukan berbicara muamalah berarti, berbicara ibadah. Ya, apa beribadah untuk tukang kebun? Harus keluar zakat hasil perkebunan, hasil pertanian. Kata Nabi, keluarkan 10% bagi pertanian atau perkebunan yang disirami air hujan. Lalu keluarkan 5% bagi yang disiram sendiri. Nah, begitu. Maka selama kita memenuhi syarat-syarat tersebut, ya berarti sudah bersilaturahim. Jadi silaturahim untuk tukang kebun bagaimana? Kalau berbicara perkebunannya ya keluarkan zakatna gitu. Keluarkan zakatna. Jeung tong melak ganja itu ngamadorotkeun nanti haram li amrin kharij ya. Ya. Ya, nangkep. Terima kasih. Ya, baik. Ifron. Baik, Ki. Alhamdulillah. Ya, Ustaz ya. Alhamdulillah cukup. Untuk kali ini 2 pertanyaan saja karena waktu pas menunjukkan jam 2 kalau di Gerkalang, Ustaz. Iya. Pas di situ. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas ilmunya. Jazakallah hasanal jaza. Mudah-mudahan manfaat dunia sampai akhirat. Dan untuk menutup kajian pada kali ini, insya Allah nanti akan dilanjutkan untuk kajian-kajiannya pada kesempatan yang akan datang. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa yakum ajmain. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, bila ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.